Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan.
Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom semuanya Bapak Ibu Saudara. Boleh sambil angkat tangan katakan shalom. Senang sekali bisa ada di rumah Tuhan sama-sama di hari Minggu ini saudara, amin. Saya berdoa supaya setiap kita datang ke tempat ini, kita semua bisa berjumpa dengan Tuhan. Pribadi lepas pribadi, saudara yang mau katakan amin saudara. Saya percaya dalam waktu singkat ruangan ini akan penuh saudara dengan begitu banyak anak-anak Tuhan, saudara-saudara seiman kita. Tapi satu hal yang Tuhan lihat adalah bukan sekedar kumpulan saudara. Tuhan gak cuma sekedar lihat crowd, tapi Tuhan lihat setiap kita saudara. Setiap nama, setiap cerita, setiap jiwa yang ada di tempat ini, kamu dan saya, kita semua adalah berharga di depan Tuhan saudara, amin. Biar saudara yang sedang dalam membutuhkan pertolongan, saudara sedang dalam persimpangan jalan, have to make a important decision, mungkin saudara dalam satu musim yang tidak enak, dalam badai, ingatkan terus diri kita saudara bahwa Allah kita lebih besar dari setiap badai yang ada, amin. Waktu Tuhan berkata diam dan tenanglah, maka sungguh-sungguh badai itu pun reda saudara, amin.
Dia Allah yang lebih besar. Katakan dia Allah yang besar, saudara. Dia Allah yang besar. Haleluya. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita berdoa. Kami percaya Tuhan, rumah-Mu di tempat ini Tuhan, Engkau ada sebagai Bapa kami yang baik. Sebagai Bapa kami yang tahu segala sesuatunya. Kami datang dengan kerendahan hati kami, dengan apa adanya kami seperti seorang anak kecil yang mendatangi Tuhan, Bapaknya Tuhan. Kami gak mau pakai topeng, kami gak mau pakai segala sesuatu hal yang begitu membebani, merintangi kami Tuhan. Kami mau datang dengan apa adanya. Tapi kami juga mau datang dengan iman. Karena tanpa iman tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Iman itu menyenangkan hati Tuhan. Dalam keadaan yang sulit, justru di saat itulah iman kami muncul. Justru di saat itulah iman kami diperlukan. Dalam keadaan-keadaan yang gelap, dalam badai yang begitu mengerikan. Justru saat itulah Tuhan kami mau muncul seperti emas. Seperti kata Ayub, jika kami diuji, biar kami muncul seperti emas. Iman kami murni di hadapan-Mu Tuhan. Badai boleh datang silih berganti, tapi biar mulut kami terus memuji, terus menyembah. Dan hati kami dengan sungguh-sungguh hanya tertuju dan terfokus kepada Tuhan. Lebih daripada setiap badai. Karena Tuhan adalah Allah di atas segala badai. Allah yang perkasa, dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, biar setiap lirik, setiap lagu menjadi satu persembahan korban di atas altar-Mu Tuhan. Menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terimalah segala persembahan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kau bawa kami Tuhan, terbang tinggi seperti Raja Wali mengatasi badai. Biar kami menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan-Mu Tuhan, terus memuji, menyembah-Mu Tuhan Yesus. We keep waiting on You Lord. Kau yang bawa kami terus naik Tuhan. Kami berjalan dan kami berlari, tidak menjadi lesu dan tidak menjadi lemah. Karena Tuhan menyertai kami. Mari sama-sama kita bernyanyi saudara. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Amin Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Katakan saudara. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Dengan iman kami berkata, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi angkat tanganmu saudara, katakan ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang bersama-Mu dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Saudara percaya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Allah yang membawa kita naik bersama dengan Dia. Bukan dengan kuat dan gagah kami, namun karena-Mu Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Hanya Engkau Tuhan. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Oh, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan
percaya Tuhan. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang. Kami kan terbang, ku kan terbang tinggi bagai raja wali. Kau yang mengangkat kami, Kau yang membawa kami di atas segala masalah kami. Tuhan, biar apapun yang terjadi Tuhan, still believe in you. Ku kan terbang tinggi. Lebih lagi saudara, dengan imanmu berkata, ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang. Kami lihat Kau membawa kami di atas penyakit kami. Kami lihat Kau membawa kami berjalan di atas kemustahilan demi kemustahilan Tuhan. Dan badai, kami tahu ku kan terbang tinggi bersama Dia. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus yang perkasa. Mari saudara sembah Dia. Naikkan perkataan imanmu, naikkan mazmur imanmu bagi Dia. 'Cause you are greater, you are stronger, you are higher, Lord. Kekuatanku, gunung batuku, pertahananku, Yesus. Kau menyembuhkan kami yang sakit Tuhan. Urapanmu bagi setiap kami. Mari terus sembah Dia, terus sembah Dia. Kaulah yang layak, kuasa-Mu menggali. Haleluya, haleluya. Tiada yang lain selain Engkau ya Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri saudara dan kita nyatakan, ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Saat kami menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan, Engkau tidak meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sebab Tuhan faithful to the end. Ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai, tapi kami kan terbang tinggi bersama Dia. Hanya Engkau yang bawa kami tinggi. Karena itu kami memuji kebesaran-Mu. Come on, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Oh, power and majesty. Jiwaku bersorak dan memuliakan. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of Your name. Angkat tanganmu saudara, kita katakan, come on. I sing for joy at the work of Your hands, Lord. Forever I'll love You, forever I'll stand. Nothing compares to the promise. Mari angkat tangan kita saudara, kita terus muliakan Dia. Oh, shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Ini hati kami.
iman kami Tuhan. Let faith arise, mountains bow down, and the seas at the sound of your name, at the sound of your name, Jesus. I sing for joy at the work of your hands. Amen. Forever I love you, forever I stand. And nothing compares to the promise I have in you. Oh, nothing compares to the promise. Sungguh tiada janji Tuhan. Nothing compares. Oh, there is nothing compares. Nothing compares to the promise I have in you. Yang percaya janji yang indah, janji Tuhan yang besar pasti ditepati. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Dia. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Kami percaya Tuhan, sungguh gak ada yang berjanji seperti Tuhan berjanji. Tuhan, Kau menepati janjimu, gak terlalu cepat dan juga gak terlambat, because you are always on time. Terima kasih Tuhan, Engkaulah titik joy kami, Engkaulah titik sukacita kami, Engkaulah titik kepercayaan diri kami. We believe in ourselves because we believe in you, Lord. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biar pada pagi hari ini, siang ini, kami terus choose to praise you, choose to worship you, choose our faith in you, Lord. Terima kasih Bapa, you are good and you are good all the time, and all the time you are good. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami terus menyembah-Mu. Sama-sama kita berkata amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Boleh katakan haleluya. Katakan wuh. Boleh kasih tos kiri kanan, katakan Tuhan Yesus perkasa. Allah kita perkasa. Haleluya. Seluruh semesta, langit dan bumi adalah milik kepunyaan Tuhan sendiri, saudara. Bahkan firman Tuhan berkata emas dan perak adalah kepunyaanku, kata Tuhan. Dan Dia Allah yang mengasihi kita. Yes Lord. Yeah, yeah. Mari kita memuji Dia dengan iman kita, saudara. Oh, we celebrate you, Lord. Katakan langit dan bumi. Come on, praise the Lord. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Yeah, yeah. Siap saudara? Katakan dengan imanmu. Come on. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Everything is yours. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud. Saudara percaya, angkat tanganmu saudara, sama-sama kita bersorak. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Oh Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus, lebih lagi saudara, puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, sembah. Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah. Amin. Lihat segala penyembahan kami Tuhan, Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Jesus. Oh, sing it out, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Come on. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud, sembah sujud. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Kristus Sang Penebus jiwaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Rajaku. Sama-sama kita angkat tangan, kita bertepuk tangan.
saudara percaya tidak ada yang mustahil untuk Allah kita. Buat orang-orang percaya yang dikasihi Tuhan, nothing is impossible for our God. Amin. Sama-sama kita katakan, to you I can do anything. Come on, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. 'Cause nothing is impossible to you. Blind eyes are open, we see strongholds are broken. Amen. I am living by faith. Nothing is impossible. Yes, Lord. Kami percaya tidak ada yang mustahil untuk Allah kami yang hidup. Yeah, yeah. Dengan imanmu katakan, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Sing deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Come on, to you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, see strongholds are broken. Amen. I am living by faith. Nothing is impossible. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil untuk Allah kami. Dia bekerja untuk segala hal untuk setiap kami. Thank you Lord. Come on, I'm not gonna live by what I see. Dengan imanmu katakan saudara, I'm not gonna live by what I feel. Sing deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Yang percaya katakan, to you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, see strongholds are broken. Amen. I am living by faith. Nothing is impossible. Saudara percaya hari ini kita hidup karena percaya, bukan karena apa yang kita lihat. Amin. Pada yang percaya saya mau lihat tangannya di atas yuk. Sama-sama serukan dengan imanmu. Come on. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. Lebih lagi. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe. Sekali lagi, I believe, I believe. I believe, I believe. I believe. Amen. I believe, I believe. I believe, I believe. Angkat tanganmu yuk. To you I can do. Let's declare with your faith. Deklarasikan. Amen. Everything. It's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Sakit kami disembuhkan. Kuasa telah tidak lagi berkuasa. Dengan iman katakan, nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kami suka dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami suka mengikut Tuhan. Meskipun kadang berat dan besar harga yang harus dibayar, tapi kami tahu kemuliaan yang menyertainya lebih besar. Apa yang kami dapatkan dari kami mengikut-Mu Tuhan lebih besar dari apa yang kami kehilangan Tuhan. Gak ada yang dapat dibandingkan dengan reward Tuhan sendiri. You are my reward. You are my reward, Jesus. To follow you every day of my life. Terima kasih. Come on, let's sing this song. Mengiring Yesusku, lakukan kehendak Bapa-Ku, sebab Dia pilihku. Mengiring Yesusku, tanggalkan beban dan raguku, perkenanannya tuntunku, anugerah terbesar, kasih termulia. Yesus Tuhan, Kaulah yang awal dan akhir, panggilan terbesar, tugas termulia. Yesus Tuhan, ku mau selalu panggilan kami, mengiring Yesusku, perkara ajaib dan mustahil kan ku saksikan denganmu, anugerah terbesar, kasih termulia. Yesus Tuhan, Kaulah, ya Tuhan, panggilan terbesar, tugas termulia. Oh Yesus Tuhan, ku mau selalu anugerah yang terbesar, kasih yang termulia. Yesus Tuhan, Kaulah yang awal dan akhir, panggilan. There is no greater calling than this, Lord. There is no greater
Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Namamu, angkat tangan kita. Dialah anugerah yang terbesar. Haleluya. Anugerah terbesar, kasih kami terus mengingatkan diri kami Tuhan. Yesus Tuhan, Kaulah yang awal dan akhir, panggilan terbesar, tugas termulia. Yesus Tuhan, ku mau selalu anugerah terbesar, kasih termulia. Yesus Tuhan, Kaulah yang awal dan akhir. You're my everything. Panggilan terbesar, tugas yang terpenting Tuhan. Yesus Tuhan, ku mau selalu mengiringmu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Roh Kudus, Engkau yang ada di dalam kami, dengan kelembutan-Mu Tuhan, hari ini kembali Engkau mengajar kami, Engkau kembali menasehati kami. Karena Alkitab sendiri mengatakan firman itu menopang hidup kami. Firman itu yang menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Firman itu yang kami hidupi. Firman itu yang kami jalani. Dan bahkan firman itu sendiri yang memandu kami. Dan bahkan firman itu yang memerdekakan kami. Tuhan, kami ada di tengah-tengah kegelapan dunia. Kami ada di tengah-tengah banyak dosa yang terjadi di dunia ini. Bahkan hidup kami pun tidak sempurna. Tapi kami punya satu hal yang merupakan sumber atas segala sumber, yaitu keselamatan dari Yesus. Itu sebabnya hidup kami hari ini penuh kepastian karena ada Yesus. Hidup kami jadi luar biasa karena Yesus kami luar biasa. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami menatap hari esok kami dengan kepastian, dengan mata rohani, mengetahui bahwa hidup kami ditopang sama Tuhan. Apapun pergumulan kami hari ini, Tuhan sudah menyiapkan jawaban yang terindah, dan pasti terindah, dan pasti terbaik. Kami serahkan hidup kami serahkan sisa waktu ini. Roh Kudus yang berbicara, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk, shalom. Kita buka sama-sama di kitab Yohanes pasalnya yang ke-15. Dimulai dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Ada sebuah pengertian yang sungguh indah yang Yohanes katakan dan Yohanes kasih tahu sama kita. Yohanes 15 ayat yang ke-9 berbunyi begini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ini kalau dibaca hanya sekilas, kita hanya secara klise ngertinya, ya udahlah Tuhan mengasihi saya mengasihi, saya tinggal di dalam Dia. Bahkan kalau kita baca sebelumnya, pokok anggur dan lain sebagainya, itu menjadi hal yang biasa. Yang Yohanes beritakan kepada kita sebenarnya adalah sesuatu pewahyuan yang sungguh dalam, karena Yohanes ini adalah satu-satunya murid yang banyak sekali diberikan inside information, informasi yang lainnya tidak dapat. Salah satu yang terjadi adalah ketika mereka duduk bersama, dan Yohanes itu duduk di samping Yesus. Dan setiap kali dia menulis kitabnya, seringkali dia menggunakan kata untuk mendeskripsikan dirinya. Itu bukan dengan kata saya, bukan dengan kata aku, bahkan bukan dengan kata atau menyebut dirinya Yohanes. Dia menyebut dirinya murid yang dikasihinya. Kalau kita baca kalimat-kalimat seperti begitu dan kita nggak paham, kita akan mengertinya bahwa ini orang narsis banget sih gitu ya. Bayangin kenalan sama seorang dan dia bilang saya murid yang dikasihnya, dia gak sebut namanya gitu. Yang dia sedang lakukan adalah dia sedang fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia.
bukan kepada kasihnya dia kepada Tuhan. Itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Yang dilakukan sama Petrus dan berulang kali dia lakukan adalah dia fokus sama kasihnya dia kepada Tuhan. Dan itu sebabnya orang-orang seperti begitu adalah orang-orang yang sangat mudah untuk jatuh dalam dosa. Dan itu yang dilakukan sama Petrus. Gak mungkin lah aku menyangkal dan lain sebagainya. Yohanes adalah murid yang betul-betul selalu mengatakan bahwa saya adalah murid yang dikasihinya. Dia fokus kepada kasih Tuhan kepada dia. Yang terjadi adalah dia mendapatkan pewahyuan yang sungguh indah. Bahkan kitabnya dia itu menjadi kitab yang tidak serupa seperti Matius, Markus, dan Lukas. Dia menulis sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Dia merupakan kitab Injil yang sangat berbeda. Dan bahkan ketika semua murid mati martir, dia adalah satu murid yang di-spare hidupnya, yang mendapatkan kesempatan ekstra. Ketika dia dibuang di Pulau Patmos, dia mendapatkan pewahyuan ekstra, dia menulis buku Wahyu. Itu Yohanes. Dan dia adalah orang yang sama yang menuliskan kalimat-kalimat seperti begini. Jadi kalimat-kalimat yang ada di kitab Yohanes itu kalau dibaca dengan benar, itu mengandung syarat dengan pewahyuan yang sungguh dahsyat. Kalau kita tarik sebelumnya, kalau ada prequelnya sebelum ayat ini, ya kita perlu mengerti juga karena ada sebuah peristiwa atau ada sebuah pernyataan dan kebenaran yang membedakan antara orang Kristen dengan orang agama Kristen. Dan itu yang didengungkan berkali-kali sama Paulus. Orang agama Kristen banyak, agama nomor 1 di dunia. Bahkan setiap hari 74 sampai 76 ribu orang memeluk agama Kristen. Dari status kelahiran atau dia pindah agama. Agama yang paling populer di dunia hari ini. Dan makin banyak sebenarnya. Ya. Salah satunya negara Cina. Sekarang dikatakan 20% secara presentasi memang sedikit, tetapi 20% dari 1 miliar berarti 200 juta orang Kristen. Dan sebentar lagi dia akan dinyatakan sebagai negara Kristen terbesar di dunia. Makin banyak ditekan, makin timbul orang Kristennya. Itu yang terjadi, salah satunya di Cina. Nah, orang agama Kristen itu banyak. Orang agama Kristen itu karena sebuah kepercayaan dilembagakan jadi agama. Kalau kita tarik dari zaman awal sejak jemaat mula-mula dimunculkan di Kisah Para Rasul, itu jemaat mula-mula adalah pengikut Kristus. Mereka dicibir, mereka diejek, dan mereka dikata-katai sama orang bahwa mereka tuh orang Kristen. Jadi Kristen itu adalah kata ejekan pada awalnya. Kristen loh gitu. Karena mereka dianggap sekte dari Nazaret, pengikut Yesus. Nah, sama mereka, sama murid-murid ini dan sama pilar-pilar daripada gereja mula-mula, mereka membuktikan dirinya kepada dunia bahwa inilah pengikut Kristus. Mereka radikal, mereka luar biasa, dan mereka paham arti daripada kekristenan. Gak ada organisasi, gak ada yang namanya agama, gak ada sinode, gak ada denominasi saat itu. Semuanya datang dengan satu tujuan secara organik, datang kepada Yesus. Dengan berjalannya waktu, karena orangnya makin banyak, jemaatnya makin banyak, akhirnya mau gak mau dibuatlah organisasi sama Paulus. Dia katakan, guys, lu harus jadi diaken, lu harus jadi bendahara, lu harus ngurusin tuh janda-janda, nanti uang kita kumpulin ya, lu bagiin tuh sama janda-janda. Itu mulai terjadi organisasi, mulai terjadi pengaturan-pengaturan secara sistematis lah saat itu. Dengan berjalannya waktu lagi, akhirnya kaisar-kaisar di Romawi mulai percaya sama Yesus. Nah, kepercayaan kepada Yesus ini dimulailah dilembagakan jadi agama Kristen. Di dalam agama Kristen timbullah perpecahan juga karena gue gak setuju sama doktrin lo, gue gak setuju sama doktrin lo. Timbullah apa? Calvinisme lah, Arminianisme lah sejak awalnya. Dan secara derivatif timbul segala macam yang namanya denominasi. Baptis lah, Lutheran lah, Presbyterian lah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, semua denominasi ini dilembagakan lagi namanya sinode. Di dalam beribu-ribu sinode yang ada saat ini di dalam agama Kristen, ada yang namanya tata ibadah. Yang berbeda-beda dan jumlahnya ribuan. Saya 27 tahun, masuk ke 28 tahun pelayanan mimbar. Di luar dan di dalam negeri. Kalau di Indonesia udah dari Aceh bagian Tenggara sampai ke Papua, saya udah datangin. Masuk ke dalam ribuan gereja. Dengan tata ibadah yang beragam-ragam. Banyak macamnya. Dan saya ngelihat sendiri bagaimana jemaat Tuhan itu kalau nggak dewasa ya saling mencibir jemaat yang lain. Gereja lo kagak tepuk tangan kering banget sih.
Gereja yang gak tepuk tangan mencibir gereja seperti begini. Lu tepuk tangan rame amat gak menghormati hadirat Tuhan tahu. Gak ada habisnya toh. Ada yang ibadah sebelum khotbah berlutut semuanya di bawah. Ada yang mic-nya nancep di sini. Saya gak bisa pergi kemana-mana. Udah begini aja. Mic-nya pendek lagi. Kalau buat pernyataan lucu jemaat gak boleh ketawa. Setelah ibadah selesai mereka datangin saya. Pak tadi kami ketawa dalam hati pak. Gak boleh berisik di sini pak. Oh banyak lah macam-macamnya. Pokoknya ada yang gak boleh minum dalam gereja. Ayo Pak mohon maaf nanti habis khotbah minumnya di lounge aja. Gak boleh bawa air minum ke dalam gereja. Apa yang saya harus lakukan? Hormati tata ibadah. Hormati sinode, hormati denominasi. Karena semua rumah-rumah punya tata ibadah masing-masing. Jangan pernah kultuskan tata ibadah. Jangan kultuskan sinode. Jangan kultuskan denominasi, bahkan jangan kultuskan agama Kristen. Karena agama Kristen bukan tiket masuk sorga. Akulah jalan kebenaran dan akunya siapa? Yesus, bukan agama Kristennya. Kita tarik lebih dalam lagi. Orang yang beragama adalah orang yang kerap kali datang kepada sosok Tuhan yang lebih tinggi daripada dia. Dan dia melakukan semua upaya-upayanya dia supaya Tuhan ini yang dia sembah menjawab kebutuhan dia. Namanya agama. Agama Kristen juga gitu. Jadi orang agama Kristen akan kejar jawaban doa. Dengan semua upaya-upayanya dia. Makanya orang agama Kristen akan datang kepada saya ngomong begini. Doain dong Pak supaya anak cepat kuliah. Doain dong Pak supaya anak cepat dapat jodoh. Doain dong Pak barang ketahan di bea cukai. Tahu gak saya suka ngerasa apa? Tuhan dewa saya dukun. Itu orang agama Kristen ngejar jawaban doa. Nanti gak dijawab doanya dia kecewa. Beda sama orang Kristen. Orang Kristen berarti apa? Pengikut Kristus, follower of Christ. Yang dia kejar bukan jawaban doa. Yang dia kejar pengalaman sama Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Oh beda levelnya. Siapa? Saudara dan saya. Yang saya ngomongkan orang lain. Bukan jemaat sini. Ini kan pengikut Yesus semua. Kelihatan muka-mukanya dewasa. Ya. Orang seperti begitu minta doanya udah beda. Pak barang ketahan di bea cukai. Bisnis lagi seret. Doain ya Pak supaya saya kuat. Doain ya Pak supaya saya berubah, saya sombong Pak. Orang agamawi ketika ditinggal sama pasangannya, doain Pak suami saya ninggalin saya, brengsek tuh orang Pak. Biar Tuhan hukum dia, biar dia balik pulang Pak, nyesal-nyesal sama saya. Orang Kristen pengikut Yesus akan minta doanya beda. Pak doain ya Pak, memang rumah tangga kami lagi gak baik, doain ya Pak. Pasti saya juga banyak salahnya, supaya saya berubah Pak. Pak doain ya Pak, selagi saya nunggu jawaban doa, saya ngalamin keintiman sama Tuhan, saya diubahkan, saya bertumbuh secara rohani bersama dengan Tuhan. Beda, levelnya beda. Kenapa seperti begitu? Karena orang yang menjadi orang Kristen, dia paham, dia mulai titik perjumpaan hubungan dengan Tuhan dari titik menerima, bukan memberi. Oke. Kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi di Alkitab, yang narasi yang dibangun sama Yesus, itu indahnya luar biasa dan seringkali kelewat aja. Contoh ya, waktu Yesus ngomong sama Marta, dia bilang gini, ngapain kamu menyusahkan diri dengan banyak perkara? Dia lagi pelayanan loh. Orang agamawi bilang apa? Ya iyalah harus pelayanan lah. Yesus bilang apa? Enggak gitu caranya. Nah loh, maksudnya dia kalau kita bisa narasikan dalam bahasa sehari-hari, dia bilang gini, kamu jangan lakukan sebuah pelayanan dengan rutinitas dan keharusan. Karena itu bukan penyembahan yang sejati. Kalau kamu mau pelayanan, kamu duduk dulu seperti Maria. Kalau kamu mau memberikan yang terbaik buat saya, kamu duduk dulu, terima dulu yang terbaik dari saya. Kamu penuh di dalam sini, baru kamu bisa memberikan yang terbaik. Itu maksudnya. Makanya seringkali didengungkan dari atas mimbar. Gitu. Ayo Bapak Ibu berikan yang terbaik, kita bingung. Berikan terbaik apaan? Nyanyi, dengerin firman. Kasih persembahan, pulang dengan doa berkat, memberikan yang terbaik. Hanya bagian kecil tahu di sini. Ibadah yang sejati ketika kita meninggalkan tempat ini kan. Mau ngapain di luar sana? Kalau enggak banyak orang munafik. Masuk ke dalam gedung gereja lagi bertengkar di mobil sama istrinya sama suami bilang gini. Stop dulu kita ibadah dulu, ntar kita sambung oke? Ingat sampai mana tadi tuh?
Masuk ruang ibadah semuanya pada munafik karena semua masuk ke dalam gedung gereja shalom-shalom, ya enggak? Kecuali jemaat HOB. Masuk shalom menyembah sama-sama. Nanti masuk mobil setelah ibadah selesai, sampai mana tadi? Lo pikir gue lupa? Nggak bisa lah kayak gitu. Ibadah jalan terus karena saya gerejanya, ini gedungnya. Itu namanya orang yang menerima kebaikan Tuhan. Makanya ada 2 orang kaya toh. Sebelum Sakius ada siapa? Ada orang kaya datang kepada Yesus ngomong apa? Oh, saya udah melakukan semuanya. Dia fokus dari titik memberi kepada Tuhan. Orang agamawi toh. Saya udah kasih sama Tuhan. Saya udah lakukan ini, itu. Yesus bilang apa? Oke, sekarang kasih semua hartamu, ikut saya. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena mulai dari titik memberi. Pasal berikutnya bicara soal Sakius, sama-sama orang kaya. Sakius apa? Menerima Yesus di rumahnya. Waktu dia terima Yesus di rumahnya, nggak ada yang suruh. Dia bilang apa? Semua orang yang gue peres, gue balikin 4 kali lipat. Ketika orang menerima terbaik dari Tuhan, gak usah disuruh, dia akan berikan yang terbaik. Makanya vertikal sama Tuhan harus mulai dari titik menerima, bukan memberi. Memberi itu agamawi. Makanya saya selalu katakan kepada jemaat Tuhan, format ketaatan yang gak pernah dibahas. Menerima. Jadi saya juga ingetin diri saya setiap bangun pagi. Caranya gimana? Tuhan, makasih ya Tuhan. Kasih karuniamu cukup bagi aku. Aku gak sempurna Tuhan. Aku manusia penuh dengan kelemahan. Terkadang aku masih kepleset Tuhan. Masih sering kali jatuh bahkan. Tapi gak pernah sedetik pun Roh Kudus yang Engkau tempatkan di dalam aku meninggalkan aku. Makasih ya Tuhan, jawaban doa sudah tersedia bagi aku. Kapan Tuhan mau kasihnya terserah Tuhan. Karena Engkau tahu yang terbaik buat aku. Makasih ya Tuhan, betapa indahnya kasih-Mu yang tanpa kondisi, tanpa syarat buat aku. Sepanjang hidupku. Makasih ya Tuhan, ketika Engkau memandang aku, Engkau memandang sosok pribadi yang sempurna dan dikuduskan. Karena itu posisi saya di hadapan-Mu. Itu sebabnya, kalau ada orang ngomong begini, pelayanan dong, biar kamu ntar diberkati. Tangking aja tuh orang dalam nama Yesus. Bagi saya itu manipulasi dan eksploitasi yang paling mengerikan di dalam gereja. Harusnya apa? Pelayanan dong, karena terlebih dahulu Kristus telah mengasihi kamu. Pelayanan dong, karena itu adalah buah daripada apa yang Tuhan sudah berikan buat hidupmu. Itu baru benar. Jadinya apa? Pelayanan dengan penyembahan. Bukan pelayanan karena keharusan, bukan pelayanan karena ada syaratnya, gak gitu. Kebalik-balik. Dan ketika masuk ke dalam hubungan horizontal kepada manusia, Alkitab tidak pernah ngajarin dari titik menerima. Memberi di sininya. Vertikalnya menerima, penuh di dalam sini, baru di sininya baru bisa memberi. Makanya perintah barunya Yesus bilang apa? Saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Terima dulu kasih saya, baru kamu bisa kasih sama manusia. Makanya Yohanes tulis begini. Itu dasarnya ya. Makanya karena Yohanes sudah ngerti prinsip ini, dia tulis begini. Ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Ada 2 kali Bapa di sorga bilang bahwa ini adalah anak yang kukasihi kepada Yesus. Yang pertama di Sungai Yordan, yang kedua di Gunung Hermon. Secara topografi, Sungai Yordan adalah titik terendah, level terendah di dunia ini. Karena dia dekat sama Laut Mati, kalau pernah ke Israel pasti tahu. Gunung Hermon itu titik tertinggi di Israel. Di dalam 2 periode ini, Bapa di sorga bilang apa? Itulah anak yang kukasihi. Dengan kata lain, Yesus kasih tahu begini, Bapa telah mengasihi aku mengasihi kamu. Sekarang lakukan itu kepada orang lain. Di titik terendah mereka, di titik tertinggi mereka, kasihlah tanpa kondisi. Kalau kita nggak ngerti ini, kita akan mengasihi orang berdasarkan kasih dia kepada kita. Oh, bubar udah semuanya. Makanya ada frasa-frasa di kalangan jomblo, aku sedang menanti orang yang tepat. Karena dia berpikir secara horizontal dia akan menerima dari orang lain untuk memuaskan hidupnya dia. Makanya dia cari orang yang tepat. Nggak ada orang yang tepat. Mitos gituan. Yang ada harusnya apa? Ketika saya mulai dari titik memberi, saya lagi nunggu pasangan hidup saya. Tetapi saya lagi menantikan orang itu, saya lagi mempersiapkan diri saya karena saya harus jadi orang yang tepat buat dia. Itu baru benar. Suami istri bangun pagi apa? Saya mau jadi orang yang tepat buat kamu.
Ketika ada kesalahan, dia merasa dia nggak salah, dia minta maaf duluan karena dia termostat bukan termometer. Suhunya lagi panas gue dinginin, suhu lagi dingin gue hangatkan, gue termostatnya. Terserah deh, yang penting gue minta maaf duluan walaupun gue merasa gue gak salah, gak apa-apa. Karena Alkitab bilang apa? Saling mendahului dalam memberi hormat. Itu gak bisa dilakukan kalau gak terima kasihnya Tuhan terlebih dahulu. Makanya dia bilang, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian aku telah mengasihi kamu, tinggal di dalam kasihku. Itu bahasa aslinya meno. Bahasa Yunaninya, detail loh bahasa Yunani. Tinggal stay in my love, jangan kemana-mana nak. Kamu harus setiap hari sadar aku sayang sama kamu. Terus diperdalam sama Yohanes. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ini Yesus yang ngomong. Ditulis sama Yohanes. Dan ayat 11 perhatikan ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tinggal di dalam kasihku supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu jadi penuh. Oke, sekarang coba lihat Galatia pasal yang kelima. Ayat yang ke-22 dan 23. Galatia pasal yang kelima ayat 22 dulu ya. Yang tulis Galatia siapa? Paulus. Penulisnya berbeda loh. Alkitab tetap selalu nyambung. Ditulis 1400 sampai 1500 tahun oleh penulis yang berbeda-beda, di dalam latar belakang yang berbeda-beda, bahasa kultur yang berbeda-beda, semuanya nyambung karena sumbernya satu yaitu Tuhan. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih. Habis kasih apa? Sukacita toh? Tinggal di dalam kasihku, nanti akan ada buah namanya sukacita. Sukacita letaknya di dalam roh. Temannya sukacita yang sering kali kita salah artikan tuh namanya kebahagiaan atau kesenangan. Letaknya di dalam jiwa. Emosi, pikiran, di dalam jiwa tuh ada emosi, ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak, ada keputusan. Itu di dalam jiwa. Itulah letaknya yang namanya kebahagiaan sama kesenangan. Bahasa Inggrisnya happiness. Happy gitu. Kesenangan sama kebahagiaan bisa hilang kapan aja. Yang namanya sukacita tidak bisa dicuri sama iblis. Gak bisa. Karena itu pemberian kerajaan sorga. Paham ya? Dan itu yang memelihara kehidupan kita. Oke. Sekarang abis kasih sukacita. Abis sukacita Galatia 5 ayat 22 mengatakan apa? Yang berikutnya apa? Damai sejahtera ya. Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Coba lihat sekarang Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat 4 sampai 7. Filipi pasal yang keempat ayat 4 sampai 7. Bersukacitalah, dimulai dengan bersukacita, disambung lagi nih. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Urutannya tepat. Yang tulis berbeda padahal. Nah, damai sejahtera kembali letaknya di dalam roh, itu adalah buah roh. Temannya damai sejahtera yang di dalam jiwa itu namanya ketenangan. Ketenangan bisa hilang kapan aja. Mau tenang, ke spa aja tenang. Ada sebuah spa di Bangkok kalau nggak salah tuh. Menyediakan ketenangan, calmness kan bahasa Inggrisnya. Tenang-tenang dipijit, pakai lagu, ya kepalanya dipijit ya. Direfleksi mungkin kakinya, dengar alunan lagu yang sangat lembut. Tiba-tiba spanya ditabrak sama mobil, gubrak. Semua pada teriak sedalamnya. Tenang nggak? Enggak. Ketenangan bisa tercuri kapan aja. Yang namanya damai sejahtera tidak bisa diusik sama iblis. Saya waktu dirawat di rumah sakit tahun 2019 kena cancer. Senang nggak? Ya enggak lah. Mana ada orang senang masuk rumah sakit, masukin di grup, taruh di status sosmed, guys, gue di rumah sakit, asik banget guys. Lu datang ya bawa martabak, gue seneng banget ya di sini. Terus dokternya datang pas sudah hari ketiga misalnya, udah ya boleh pulang, jangan dok, boleh di extend nggak? Aku suka banget loh dok di sini. Mana ada?
Mana ada orang senang masuk rumah sakit? Mana ada orang tenang masuk rumah sakit? Saya di rumah sakit, kamar sebelah saya kena kanker paru. Batuk 24 jam gak berhenti. Sedih dong hati saya, dengernya aja sampai sedih. Sampai saya tumpangin tangan, Tuhan sembuhin dia Tuhan, kasihan. Karena saya dapat info dari suster. Besok paginya batuknya gak terdengar. Suster, dia udah baik kan ya? Enggak Pak, dia meninggal tadi jam 5. Saya jadi takut doain orang. Kamar saya kebuka, di depan kamar saya ibu-ibu lagi di lantai, lagi jerat-jerit karena anaknya baru meninggal. Itu lantai kemo soalnya. Tenang, enggak lah. Mana bisa tenang? Senang enggak, tenang enggak. Tapi ketika teman-teman saya masuk ke dalam kamar, ketika mereka habis ngobrol-ngobrol 2-3 jam, mereka keluar, mereka nangis terharu karena mereka bilang gini, kok lu bisa sih Bil ada damai, kok bisa sih ada sukacita? Saya bilang apa? Buah kebenaran yang tumbuhkan Tuhan bukan saya. Tugas saya cuma satu, tinggal di dalam kasih-Nya. Salah satu postur kerohanian saya datang kepada Tuhan ketika saya sakit. Saya gak pernah bilang begini, Tuhan saya buat apa sehingga Tuhan hukum saya dengan penyakit. Oh gak pernah. Itu gak benar udah. Saya bilang apa? Tuhan, aku tahu Tuhan. Aku tinggal di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Aku tahu sakit penyakit bisa terjadi sama siapa saja. Tuhan, aku tahu Engkau tidak menghakimi, Engkau tidak menghukum, Engkau tidak ada penuduhan di dalam Kristus Yesus. Bahkan kesembuhan sudah Engkau selesaikan ribuan tahun yang lalu di kayu salib. Aku tinggal dalam kasih-Mu ya Tuhan. Aku tahu hari ini Engkau lihat penderitaanku. Dan Engkau sudah siapkan yang terbaik buat aku. Perhatikan kalimat ini. Coba lihat sama-sama saya di 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu. Dan melipat gandakan dan menumbuhkan apa? Buah-buah kebenaran-Mu. Tuhan yang tumbuhin bukan kita. Tugas kita cuma satu, tinggal di dalam kasih-Nya. Sadar bahwa Dia mengasihi kita. Itu seolah-olah ya, kalau kita datang ya di dalam Tuhan. Dan kita minta keselamatan dari Tuhan kan, keselamatan tuh hanya dengan iman, gak bisa dengan perbuatan. Kita datang hanya dengan biji, sebesar biji sesawi iman kita yang paling kecil. Biji sama benih beda loh. Biji adalah sesuatu yang sangat mentah. Benih adalah biji yang sudah dikondisikan. Kita berikan kepada Tuhan, biji itu dikondisikan jadi benih. Terus dia bilang apa? Saya tanam ya dengan persetujuan kamu. Supaya kamu jadi pohon yang ditanam di tepi aliran air, yaitu air kehidupan, yaitu saya. Supaya engkau berbuah pada musimnya. Daunmu tidak akan layu, apapun yang kau mau perbuat berhasil. Mazmur 1 ayat 3. Ketika di musim saya di rumah sakit, saya membutuhkan buah sukacita, saya membutuhkan buah damai sejahtera. Tuhan kasih. Karena yang menumbuhkan buahnya Dia. Di musim kita butuh hal seperti begitu, Dia tumbuhkan buahnya karena tugas kita hanya tinggal di dalam kasih-Nya. Sadar, cuman itu aja Dia minta. Yang penting kamu belajar terima dari saya. Kamu belajar terima dari saya. Saya gak punya waktu ya. Ini waktu saya udah mau habis bentar lagi. Ini pelajaran ini terlalu dalam, banyak hal luar biasa. Saya kasih previewnya sedikit aja. Kalau Bapak Ibu baca cerita tentang wanita di Samaria. Penginjil pertama di Perjanjian Baru, wanita Samaria. Seringkali kan kita kalau datang kepada Tuhan bilang ini, ayo kita menyembah Tuhan, kita senangkan hati Tuhan. Itu semuanya benar ya, gak apa-apa loh, gak masalah ya. Mau pelayanan, mau datang kepada Tuhan dengan perkataan ini, gak apa-apa. Bapak Ibu tahu gak? Waktu dia habis kasih tahu kasih karunia-Nya Dia, kasihnya Dia kepada wanita Samaria yang hidup dalam dosa. Dan dia akhirnya bertobat terima Yesus menjadi penginjil. Di dalam transisi itu murid-muridnya datang kepada Yesus bilang begini, Guru mau makan gak nih? Makanan jasmani. Tahu gak dia bilang apa? Gak butuh. Aku sudah makan makanan yang dari Bapa di sorga. Itu dalam bahasa aslinya adalah karena ada orang yang menerima kasih karunia-Ku, aku dipuaskan. Wow. Itu kalau baca bahasa Yunani ya. Kan terlalu, bahasa Yunani itu presisi banget. Kalau baca itu gini, hah? Jadi dia lagi kasih tahu, orang kalau terima dari saya dipuaskan. Karena banyak kado indah saya mau kasih buat kamu. Supaya hidupmu dipulihkan. Belajar terima. Seringkali kita buka kadonya karena kita ngerasa kadonya terlalu mahal. Kita gak usah deh. Gak mungkin lah nih buat saya.
Tuhan bilang betul nih paling mahal kadonya. Dengan kematian saya di kayu salib, terima ini buat kamu. Jadi nanti ketika musim-musim kami membutuhkan buah-buahnya itu, nanti aku yang tumbuhkan. Makanya segala sesuatu yang ditanam itu mahal harganya. Dan seringkali kita dibohongin sama iblis. Karena letak ditanam itu 11-12 sama bangkai. Bangkai gak akan bertunas, kita akan bertunas di dalam Tuhan. Segala sesuatu yang ditanam mahal harganya. Makanya MRT sama LRT beda ya. MRT mahal, LRT murah. Lebih murah maksudnya. Orang Jakarta harus bisa bedain MRT dengan LRT ya. MRT di bawah tanah, LRT di atas. Ayo. Jangan sampai seperti teman saya. Bil di rumah lo lagi dibangun MRT kan dekat rumah lo. L. Bukan M. Emang ada bedanya? Beda atuh. M itu di bawah tanah. L di atas. Oh gitu. Makanya mall-mall yang jual barang mahal ada basementnya. Karena jual barang mahal, bangun basement kan mahal. Makanya mall-mall yang murah jual barang grosiran seperti ITC, parkirannya di atas. Supaya murah bangunnya, baru tahu ya. Oh iya ya, kalau ke ITC atas ya parkir, iyalah karena jual barang grosiran. Ngapain bangun basement? Ada sih, cuman kan jarang. Karena mahal bangun basement. Terus firman Tuhan bilang apa? Daunnya tidak akan layu. Daun itu berbicara tentang semangat kehidupan. Daun itu berbicara tentang sesuatu kemuliaan Tuhan yang terpancar dari luar. Musim berganti, daun gak akan layu. Saya pernah tinggal di negara 4 musim 13 tahun. Jadi 13 tahun saya ngalamin musim gugur namanya. Musim gugur itu terjadi sebelum musim dingin. Itu sebabnya daun-daun dilepaskan sama pohonnya karena nutrisinya di stop sama pohonnya karena dia harus bertahan di musim dingin. Dia simpen nutrisinya. Makanya ranting-ranting dapat nutrisi, yang terjadi adalah daunnya pada jatuh semua. Berantakan kotanya. Setelah dia survive di musim dingin, dia alirkan lagi nutrisinya. Timbullah daun-daun yang baru namanya musim semi. Musim berganti, daun ikut-ikutan berganti. Firman Tuhan bilang apa? Musim berganti dalam hidupmu. Daunmu tidak akan layu. Karena kuasa dan kemuliaanku tetap terpancar, tetap mengalir dalam kehidupanku. Makanya pokok anggur, engkau ranting melekat kepada pokok anggur. Itu kebenarannya. Makanya pohon kan kalau gak ada daunnya kan jelek, sama seperti manusia gak ada rambutnya. Sedih, ngomongnya sambil dengan kesedihan. Ada satu ayat di firman Tuhan yang kalau saya baca, ya Tuhan kenapa gak terjadi sama saya? Aku tidak akan membiarkan rambutmu jatuh. Jatuh juga. Oke, saya udah habis nih waktu saya. Kita tutup dengan ini ya. Buka lagi deh, Galatia 5 ayatnya yang ke 22 dan 23. Saya tutup dengan ini. Ada 9 buah roh ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera ya. Sisanya ada 6. Sisanya ini, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Wow, itu adalah tindakan kita kepada Tuhan. Dan gak mungkin itu dilakukan dengan kekuatan sendiri. Karena itu adalah buah roh. Dengan kuncinya apa? Tinggal di dalam kasihnya. Kemarin tanggal 27 Juni, di jam 1.15 siang, di sebuah rumah retreat di daerah Sukabumi, kita sudah tahu beritanya, didatengin sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Rumahnya dihancurkan, kaca-kaca dipecahkan, ada motor katanya dibuang ke sungai, salib dirusak, dilempar-lempar, mobil dibaret-baret. Dan kita sudah tahu pemilik vilanya dapat hibahan uang 100 juta. Dan oleh dia, uang itu dikembalikan kepada masyarakat setempat. Bayangin uangnya dikasih sama masyarakat setempat yang pastinya ada beberapa dari mereka, oknum-oknum itu yang tidak bertanggung jawab, yang ikutan di dalam proses penganiayaan itu. Bagi saya, orang itu melakukan 6 hal yang disebutkan secara buah roh di sini. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan karena dia lakukan itu, perhatikan ini, buah selalu dinikmati sama orang lain. Buah selalu menjadi keindahan daripada sebuah pohon. Saya percaya dengan peristiwa kemarin yang dilihat sama seluruh Indonesia,
banyak jiwa percaya sama Yesus gara-gara itu. Banyak jiwa akan terima Yesus gara-gara itu. Selalu Alkitab katakan apa? Siap-siap di akhir zaman akan terjadi aniaya. Betul, gak apa-apa doakan Indonesia penuh dengan damai. Tapi siap-siap juga ketika aniaya datang, berdoa, Tuhan kuatkan saya. Dan buat saya supaya saya responnya benar. Dengan buah roh yang luar biasa. Kenapa? Kuncinya cuma satu, tinggal di dalam kasihnya. Orang itu bisa mengasihi orang yang tidak mengasihi dia. Karena terlebih dahulu kasih Kristus telah terjadi sama hidupnya dia. Itu artinya. Itu yang Yohanes sedang sampaikan kepada kita hari ini. Hal yang sangat sederhana. Stay in my love. Dan hidupmu akan berbuah. Hidupmu jadi dahsyat, hidupmu jadi dampak, hidupmu jadi kado buat orang lain. Ya, saya hanya mau meninggalkan ini kepada Bapak Ibu. Supaya ini jadi pedoman bagi hidup kita. Supaya kita sadar hari ini, saya adalah pengikut Kristus. Justru dengan peristiwa-peristiwa seperti kemarin, betapa bangganya kita menjadi pengikut Kristus. Ada amin? Berikan tepuk tangan kita kepada Tuhan kita. Terima kasih Bapak yang baik, aku stop sampai di sini. Firman Tuhan terus berkumandang di hati kami. Kami percaya firman-Mu memerdekakan kami, firman-Mu menguatkan kami, dan memandu langkah-langkah hidup kami. Karena firman Tuhan adalah firman yang menopang kehidupan. Dari firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan, bumi ini terjadi. Dari firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan, apa yang tidak ada jadi ada. Dan firman itu sendiri yang menciptakan hidup kami. Itu sebabnya firman itu sendiri yang menopang hidup kami. Kami serahkan hidup kami, masa depan kami dalam tangan Tuhan. Dan biarlah firman itu jadi fondasi bagi kehidupan kami. Kebenaran yang memerdekakan. Terima kasih Bapak yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah menerima firman kebenaran. Kita sama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati. Hai Church, sebelum kita memberikan persembahan, aku ingin mengajak kita semua untuk berdoa bersama terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami ingin memberikan berkat ini, Kau yang berkati tangan-tangan yang memberikan berkat ini, agar bisa sampai ke tangan yang tepat dan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Church, bagi kalian yang ingin memberikan persembahan, bisa men-scan QR code yang ada di atas layar atau yang ada di bawah kursi saudara. Dan bagi saudara yang membutuhkan amplop, boleh mengangkat tangan agar usher kami bisa memberikan amplop untuk saudara memberikan persembahan. Hai Church, berikut adalah pengumuman di Puri Intergen Church di minggu ini. Mari bersama-sama beribadah dan mengalami hadirat Tuhan dalam kesatuan generasi di Ibadah Intergen Prayer setiap Selasa jam 7 malam di ruangan Revival Gedung House of Blessing. Hai wanita-wanitanya Tuhan, mari datang dalam ibadah Women in Christ setiap Kamis jam 10 pagi di GBI Purindah Mall Basement G4 Zona Merah. Kami mengundang saudara yang berusia di atas 55 tahun untuk hadir dalam ibadah Kristal Ministry Puri Intergen Church, Rabu 30 Juli 2025 pukul 10 pagi di gedung House of Blessing. Dan pesan Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Ucu Terahadi. Pastikan saudara hadir dan diberkati dalam ibadah ini. Kesan kami ikut cool, seru, punya komunitas untuk sharing firman Tuhan, sharing kehidupan ataupun perihal pekerjaan dan juga perihal keluarga. perihal rumah tangga juga bisa, caranya ngurus anak, tumbuh kembang anak, kalau anak sakit gimana, menerima saran dari teman-teman sekitar, teman-teman di Cool juga. Puri Intergen Church mengadakan Cool Campaign, sebuah komunitas yang otentik untuk bertumbuh lebih dalam. Mari jadi bagian dari komunitas yang hidup, saling membangun dan berakar di dalam kasih Kristus. Daftarkan diri saudara di booth Cool setelah ibadah ini selesai.
9 Agustus 2025 Di Christ Katedral ada apaan? Kita ada acara namanya Collab Fest. Karena seharian kita akan meninggikan, memuji Tuhan, dan kita akan belajar banyak akan apa yang ada di dalam isi hati Tuhan untuk kehidupan kalian. kita akan worship bareng-bareng. Pokoknya rame di sana. Yes, sesuai namanya Collab Fest, kita akan kolaborasi dengan berbagai gereja, lintas gereja, lintas denominasi. Kita akan satu hati meninggikan Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus. So save the date, 9 Agustus 2025 Collab Fest. See you guys there. See you, God bless you. God bless you. Demikian pengumuman kami di minggu ini. Bagi saudara yang membutuhkan informasi yang lebih lanjut, bisa menghubungi helpdesk yang ada di depan atau follow sosial media kami untuk informasi terbaru. See you next week and God bless you. Dan sebentar kita akan mengakhiri ibadah, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita buka hati kita angkat kedua tangan kita. Pulang dan terimalah dengan kasih karunia Allah Bapa di surga. Dan melalui cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus yang di dalamnya ada sukacita, damai sejahtera, bahkan berkat yang berlimpah-limpah. Sehingga apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau usahakan, dibuatnya menjadi berhasil. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu dari hari demi hari, mulai daripada hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kita semua yang telah menerima berkat dan mau menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.